Cerita ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Namaku Sugeng, aku merantau di Jakarta. Sebagaimana perantauan, setiap menjelang Idul Fitri, aku selalu mudik pulang kampung ke desaku yang berada di daerah Jawa Tengah. Aku biasanya mudik menggunakan sepeda motor dan berboncengan dengan istri. Tapi untuk tahun ini, karena kami baru memiliki bayi, anak kedua kami, akhirnya istri dan anakku pergi mudik menggunakan bus. Sementara aku sendiri menggunakan motor. Istriku berangkat terlebih dahulu karena harus menyesuaikan dengan tiket yang dipesan. Sementara aku, setelah mengantar istriku ke terminal, aku kembali ke rumah dan bersiap-siap. Aku biasa berangkat mudik menggunakan jalur selatan. Selain memang lebih dekat, jalur selatan juga lumayan sepi. Hanya macet di beberapa titik saja. Tepat pukul 10 siang, berangkatlah aku menggunakan motor. Seperti biasa, perjalanan sangat ramai lancar. Sesekali aku berhenti untuk istirahat dan sholat. Menjelang maghrib, aku sudah berada di daerah Rancaikek, Bandung. Ramai sekali dan macet karena banyak yang pulang bekerja. Bisa dibilang daerah ini memang langganan macet di jam-jam tertentu. Lama sekali aku di sana hingga setelah pukul 9 malam. Akhirnya aku keluar dan masuk ke daerah Nagreg. Di pertigaan Nagreg Garut Kembangan, ternyata sedang ada pengalihan jalan. Yang biasanya tinggal lurus, sekarang harus dibelokkan menuju kota Garut. Waktu itu tidak seperti sekarang yang sudah ada Google Maps, karena memang belum se-booming sekarang. Jadi, jika ada penutupan jalan dan pengalihan seperti ini, aku tidak tahu lagi harus kemana. Aku berinisiatif mengikuti Rambu dan para pengendara lain. Malam semakin larut, kendaraan di jalan pun semakin sedikit dan agak lengang. Aku ingin berhenti dan bertanya pada warga sekitar, tapi entah kenapa ada rasa malas untuk turun. Aku terus perhatikan rambu yang menuju ke arah Tasik dan Ciamis, agar nanti aku bisa kembali lagi ke jalan nasional. Sampailah di sebuah bundaran, aku ikuti terus jalan ini, tapi anehnya malah semakin sepi dan sunyi. Hingga aku merasa tidak enak hati, seperti ada sesuatu yang aneh menjalar pada diriku. Karena terlalu larut malam,
Aku berinisiatif untuk istirahat. Dan kebetulan ada warung pinggir jalan yang masih buka. Aku berhenti di depan warung itu dan memesan kopi serta mie rebus. Sambil menunggu mie dimasak, aku lihat sekeliling hanya warung ini yang buka dengan lampu yang terang. Sementara area yang lainnya sudah gelap. Mungkin sudah pada istirahat kali ya, pikirku. Sambil melamun, aku memperhatikan jalanan. Ada beberapa anak kecil yang sedang berjalan dan bermain-main. Anak siapa tuh malam-malam gini masih keluyuran? Gak dicariin orang tuanya apa? Karena gelap serta kondisi tubuhku yang sudah lelah, sekilas aku tak menyadari ada yang aneh dari anak-anak itu. Setelah semakin dekat, baru aku menyadari ternyata anak-anak yang bermain itu tidak memiliki bola mata. Astagfirullah! Astagfirullah! Karena teriakanku, sontak mereka melihat padaku dan berlarian lalu menghilang. Ada apa mas? Kok teriak-teriak? Ini bang, tadi saya lihat anak kecil gak ada matanya. Ah, gak ada matanya. Ketika aku menengok ke penjaga warung, aku terkejut, ternyata penjaga warung itu juga tidak memiliki bola mata. Ah! 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 Saking takutnya, tubuhku lemas dan pingsan di tempat. Subuhnya, aku terbangun karena ada warga yang berkeliling membangunkan sahur. Aku dihampiri mereka dan bertanya kenapa tidur di sini. Melihat kondisiku yang lemas, aku dibawa ke kantor RT setempat. Dan aku pun menceritakan apa yang terjadi semalam. Pak RT hanya tersenyum dan berkata, lain kali hati-hati dan berdoa kalau lagi di jalan. Pak RT pun bercerita, warung yang aku singgahi semalam itu sebenarnya tidak ada. Dan aku pingsan di area pemakaman kampung itu. Pak RT bilang ketika kemarin aku di bundaran, ternyata harusnya aku belok kiri di tikungan pertama, sementara aku malah bablas ke tikungan kedua, sehingga menuju daerah sini. Setelah diajak sahur dan sholat subuh, aku berpamitan pada Pak RT. Makasih banyak ya Pak, saya jadi tertolong. Ih, gak apa-apa mas, jangan sungkan. Semoga perjalanannya lancar ya mas, sampai tujuan. Aku diantar anak Pak RT sampai bundaran. Dalam perjalanan, aku melihat tempat di mana aku kemarin pingsan. Dan ternyata benar, itu adalah komplek pemakaman umum. Sungguh sial aku.